Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, kabar baik belum tentu selalu hasilnya baik, betul saudara? Ya, saudara, saya berkali-kali sering mengingatkan tentang betapa beruntungnya kita sebagai anak Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, ya, kita disebut orang Kristen karena kita adalah pengikut Kristus. Kita memiliki 4 kitab Injil. Tapi kalau saudara ditanya ada berapa Injil di Alkitab kita? Jawabannya cuma 1 Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar bahwa Tuhan yang maha kuasa, yang kudus itu datang ke dunia menjadi manusia untuk hidup dan mati menebus dosa-dosa kita. Itu adalah Injilnya. Tapi Injil kabar baik itu diceritakan oleh 4 orang pencerita. Ya, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi mereka menceritakan dengan versi mereka masing-masing, dengan gaya mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap penulis Alkitab. By the way, Alkitab kita ditulis 66 buku kitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ditulis kurang lebih oleh 40 orang yang berbeda. Dengan jangka waktu 1500 tahun. Ya, sejak Musa menulis sampai yang terakhir itu Yohanes, muridnya Yesus, itu kurang lebih 1500 tahun. 40 orang yang kebanyakan tidak pernah ketemu satu sama lain. Tapi mereka menceritakan satu benang merah yang sama. Ya saudara, oleh sebab itu kita percaya ini adalah firman Tuhan. Ya, buku kita ini, kitab kita ini bukan ditulis oleh satu orang dengan satu masa, dengan satu keadaan. Ya saudara, 4 orang penulis Injil ini memiliki kekhasan masing-masing. Hari ini saya mau mengajak saudara, kita cerita dari Lukas. Lukas adalah kitab yang unik. Dari 4 kitab Injil, Lukas adalah satu-satunya yang bukan orang Yahudi. Para ahli Alkitab percaya Lukas adalah seorang Yunani. Dia adalah muridnya Paulus, ya, seorang Yunani. Jadi dia ini adalah orang dari luar Israel, bukan orang Yahudi, ya saudara. Tapi dia dimasukkan, dicangkokkan ke dalam kabar baik ini. Dan waktu dia menulis Injil Lukas, tanpa kita sadari, Lukas itu banyak memasukkan unsur dirinya ke dalam kitab ini. Contohnya apa saudara? Di kitab Lukas adalah kitab yang seperti saudara tahu, Lukas bukan orang Yahudi. Buat orang Yahudi zaman dulu, keselamatan yang dikirim dari Yahweh, Allahnya Israel, adalah eksklusif milik orang Yahudi. Betul saudara? Untuk itu mereka selalu bilang orang kafir, orang tidak bersunat, orang tidak memiliki perjanjian dengan Yahweh. Betul? Karena keselamatan adalah milik orang Yahudi buat mereka. Jangankan orang di luar sana saudara, murid-murid Yesus pun berpikiran demikian. Waktu Petrus disuruh berdoa buat orang asing, buat orang Cornelius, dia komplain, Cornelius itu orang kafir Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang ku katakan tahir. Ya, kita tidak kita puji Tuhan di dalam perjanjian yang baru ini segala hal itu baik. Paulus bilang ya, tidak ada, bukan, Yesus sendiri bilang, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kita, tetapi apa yang keluar dari hati kita. Ya saudara, jadi puji Tuhan sekarang kita bisa makan B2, kalau daging anjing apa namanya itu tidak dianjurkan ya saudara. Dilarang itu sama saya ya. Tapi maksudnya kita boleh makan apa aja ya. Lukas, jadi dia punya keunikan karena dia orang yang di luar, tadinya didiskualifikasi, tapi dia dicangkokkan masuk. Dia menuliskan banyak kisah yang tidak kita ketemui di kitab Injil lainnya. Di Matius, Markus maupun Yohanes. Contohnya apa saudara? Kisah tentang siapa? Zakheus. Zakheus itu adalah orang yang tidak layak diselamatkan. Menurut orang Yahudi sendiri. Ya. Bahkan di antara murid-murid Yesus ada satu murid yang kerjaannya mirip sama Zakheus, pemungut cukai. Matius, ya, si Lewi ini. Kalau saudara nonton film The Chosen, ya, itu ada digambarkan oleh produsernya, sutradaranya, betapa Matius itu mendapatkan istilahnya resisten dari bangsanya sendiri. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan memilih Matius untuk menjadi muridnya, ya. Saudara dan saya adalah orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan keselamatan.
Waktu Yesus ditanya sama orang-orang Yahudi, waktu Yesus diminta kesembuhan mujizat oleh seorang Sirofenisia, Yesus bilang, aku diutus hanya kepada orang Israel. Ya, bukan, tidak baik memberikan roti yang disediakan buat anak diberikan kepada anjing, anak anjing. Ya, tetapi wanita ini bilang, iya Tuhan, tetapi anak anjing itu bisa makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Betul saudara? Dari perjanjian lama kita bisa melihat terus konsistensinya nggak berubah saudara. Tuhan memang membuat perjanjian dengan Abraham dengan keturunannya. Waktu Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham, tanda perjanjiannya adalah apa saudara? Sunat. Ya, semua anak laki-laki dalam rumahmu, hambamu, semua dalam rumahmu, beserta keturunannya, semua harus disunat pada umur 8 hari. Jadi anak ngerti nggak ngerti, umur 8 hari itu harus disunat. Sebagai tanda apa? Bahwa kamu adalah miliknya Yahweh. Ya, waktu mereka besar, akhirnya mereka memberontak sama Tuhan dan sebagainya, itu bukan urusan, itu masalah lain. Tapi waktu mereka disunat itu adalah tanda perjanjian bahwa mereka adalah milik Tuhan. Waktu zamannya Israel, waktu mereka mengembara di padang gurun, Musa mendapatkan hukum-hukum, Tuhan membuat perjanjian baru lagi dengan bangsa Israel. Ya saudara, tandanya apa? Sabat. Ya, bangsa Israel memiliki tanda perjanjian yang tidak dimiliki bangsa lain adalah hari Sabat. Mereka harus mengkhususkan dan menguduskan hari Sabat. Sekarang kita, di zaman sekarang kita adalah umat perjanjian baru. Tandanya kita adalah apa, teman-teman? Tandanya kita adalah dibaptis. Ya saudara? Nah, kembali ke Lukas. Waktu Lukas bercerita tentang banyak hal. Ya, contohnya waktu Yesus disalib. Saudara pernah dengar cerita ada Yesus disalib di antara dua orang penjahat, betul? Ya. Di mana saudara bisa dengar ceritanya bahwa ada penjahat yang sebelah bilang, Tuhan, ingatlah aku waktu engkau berada di kerajaanmu, waktu kamu datang kembali. Itu adanya di Lukas, saudara. Bukan ada di Matius. Kalau saudara baca kitab Matius, ceritanya Yesus berada di antara dua penjahat, kedua-duanya mengolok-olok Yesus. Kok beda ceritanya ya? Tetapi saudara, saya percaya cerita yang sebenarnya dua-duanya benar. Bukan kontradiksi. Jadi waktu disalib pertama kali, dua penjahat itu mocking Jesus juga, betul. Katanya bisa bebasin orang. Katanya bisa nyembuhin orang. Bisa nolong orang. Tapi sendirinya nyangkut. Misalnya begitu ya. Ya. Tapi saya percaya waktu Yesus mulai menunjukkan siapa diri dia. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu juga ada di Lukas, saudara. Dan waktu dia melihat itu, pertobatan terjadi. Saudara, setiap kita itu orang yang tidak layak, sekali lagi. Setiap kita adalah pendosa besar. Tapi waktu kita melihat kebaikan Tuhan, kita menjadi kembali kepada dia. Sama seperti orang yang disalib tadi, saudara. Dia bisa melihat, ini orang beda. Ini bukan orang-orang biasa ini. Dia memang tidak bersalah. Akhirnya dia diselamatkan. Instan, ya saudara. Langsung Tuhan bilang, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Cerita Zakius, cerita apa lagi saudara? Tentang orang Samaria yang baik hati. Adanya di Lukas. Anak bungsu yang kampret-kupret itu saudara, itu juga adanya di Lukas. Semua cerita-cerita yang istilahnya tidak ada, kita sangat diberkati oleh Injil Lukas. Karena dari Injil Lukas kita bisa melihat orang-orang yang tadinya tidak layak diselamatkan, oleh karena kemurahan Tuhan, dia diselamatkan, dicangkokkan. Bangsa Israel juga seperti saya bilang tadi, Tuhan berjanji sama bangsa Israel. Hanya bangsa Israel. Tetapi kita bisa melihat di perjanjian lama, di sana sini bocor dalam tanda kutip, orang-orang bukan orang Israel diselamatkan, masuk. Ya saudara, contohnya siapa? Ada Rahab, pelacur dari Yeriko. Bahkan dijadikan leluhurnya Tuhan Yesus. Betul saudara? Terus ada siapa lagi? Ada, saya percaya Naaman. Hari ini kita akan cerita sedikit tentang Naaman. Naaman juga diselamatkan. Dia jenderalnya Syria, Asyur. Ya, dia adalah jenderal musuh besarnya Israel. Sakit kusta, tapi dia diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Naaman menjadi orang percaya. Ya saudara, hari ini kita akan membuka kitab Lukas. Ini cerita yang sangat terkenal. Dari Lukas pasal 4. Satu hal lagi kekhasan Lukas adalah Lukas tidak mencatat Injilnya dalam chronological.
Ya saudara, seperti kita tahu, kitab Injil yang paling kronologikal adalah Markus. Markus itu mencatat, para ahli percaya Markus itu adalah either murid dekat, pokoknya sangat berhubungan dekat dengan Petrus. Jadi semua yang Markus tulis berasal dari Petrus. Itu yang para ahli percaya ya saudara. Dan dia menulis apa adanya. Ya saudara, dari Injil Markus kita bisa melihat bahwa kejadian ini itu adanya sudah jauh waktu Yesus sudah memulai pelayanan. Seperti kita tahu Yesus itu memulai pelayanan di umur 30, berada dekat daerah-daerah rumahnya di Galilea. Dia ada di Kapernaum dan sebagainya. Di sekitar Danau Galilea dia membuat banyak mujizat ya saudara. Kalau kita ke Israel, entah tahun ini kita jadi apa enggak, yang udah pasti bukan Maret, ya bisa dapat bonus batu dari sana, ya. Paling cepat mungkin akhir tahun dan sebagainya. Tapi kalau kita ke Israel, kita akan diajak ke satu kota yang namanya Kapernaum. Di situ ditulis the city of Jesus, ya kotanya Yesus. Karena di Kapernaum itu Yesus paling banyak buat mujizat. Tetapi Alkitab juga mencatat di kota di mana Yesus banyak membuat mujizat, itu paling banyak orang gak percaya. Ajaib ya. Kita mungkin sering berpikir, bukan kita lah, saya. Dulu saya berpikir, kalau saya hidup di zamannya Yesus, saya pasti ikut Yesus. Saya bilang begitu. Ada yang pernah berpikir gitu gak? Tapi saya percaya statistik yang lebih benar. Saya kemungkinan berada di kelompok yang rame-rame itu. Yang hari ini bilang, Hosana, Hosana bagi anak raja. Minggu depannya salibkan dia. Ya, kita itu orang yang galau. Ya, hari ini pilih nomor 3, hari ini besok pilih 2. Ya, tapi intinya waktu waktu Lukas menulis kitab Injil, dia itu somehow membuat, saudara bisa baca ya, seolah-olah Yesus itu adanya di Galilea terus. Hingga pada satu titik di pasal 9, orang-orang mulai menolak Yesus. Lalu Yesus bilang begini, tercatat. Lalu Yesus mulai memandangkan wajahnya ke arah Yerusalem. Sejak pasal 9, itu seakan-akan Yesus berjalan menuju Yerusalem satu kali untuk selamanya. Ya saudara, kalau di kitab lain, di Matius, di Markus, di Yohanes, Yesus itu dari Galilea dia turun ke Yerusalem. Karena orang Yahudi itu setiap tahun sekali wajib ke Yerusalem. Betul saudara? Di hari Yom Kippur itu mereka datang. Mereka mempersembahkan korban dan sebagainya. Tapi dalam Lukas seakan-akan itu tidak. Yesus itu seakan-akan hidup di Galilea, di Nazaret. Ya. Terus dia begitu ditolak, terus dia langsung menuju Yerusalem sampai finalnya dia mati di Yerusalem. Ya saudara? Dan Lukas adalah orang yang sama yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Karena di otaknya Lukas, Yerusalem adalah yang paling utama. Di Kisah Para Rasul dia mulai dari Yerusalem. Injil diberitakan, keselamatan diberitakan dari Yerusalem. Saudara, apa yang membuktikan kekristenan benar? Kalau saudara ditanya itu sama orang di luar, saya kasih bocoran, contekan saudara. Jawabannya singkat, kebangkitan Yesus. Ya saudara, tidak ada orang di dunia ini yang sangat pede dengan dirinya. Aku pasti mati, ya, tapi setelah 3 hari aku akan bangkit kembali. Gak ada saudara. Kita either percaya sama orang gila atau dia Tuhan betulan. Dan kalau saudara pikir Yesus ngibul, gini, kita tutup Alkitab kita. Kita tutup semua kitab suci, kita buka sejarah. Orang Romawi yang tidak percaya Yesus menulis tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu tercatat dalam sejarah. Ada seorang scholar, sekarang ini dia namanya agnostik. Tadinya dia orang Kristen, tapi sekarang dia memilih jadi agnostik, ya, kayak ateis, ya. Dia sebagai profesor perjanjian baru. Dia ngajar saudara di Amerika, di kampus terkenal. Dia ngajar sebagai profesor perjanjian baru, namanya Profesor Bart Ehrman. Saudara bisa cari. Dia tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia bikin statement begini. Satu hal fakta yang paling pasti dalam peradaban kuno adalah ada seseorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia mati disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Ya saudara, Yesus itu pernah benar-benar hidup di dunia ini dan dia pernah mati. Dan murid-muridnya percaya dia bangkit.
Dan saudara, kalau saudara mau bikin hoax, coba pikir-pikir, kita pakai logika sebentar ya. Waktu orang Kristen awal-awal bilang, Yesus mati lalu dia bangkit. Di mana berita itu diberitakan saudara? Bukan kaleng-kaleng saudara, diberitakannya di Yerusalem, di TKP. Kalau Yesus bangkitnya di Yerusalem, terus kekristenan berkibarnya di Afghanistan, itu mungkin kita, mungkin aja ngibul. Ini dia ceritanya itu bersaksinya, para murid itu bersaksinya di Yerusalem. Kalau kalian nggak percaya, itu kuburannya di sono. Ya, salibnya di sini. Semua saksi mata yang melihat dia mati masih ada. Semua saksi mata yang melihat dia bangkit masih banyak. Ya, Alkitab mencatat waktu Yesus bangkit selama 40 hari di bumi, kira-kira ada 500 orang menyaksikan dia. Waktu Roh Kudus dicurahkan, semua murid bersaksi. Saudara, kekristenan adalah sesuatu yang pasti. Saya ngomong begini bukan karena kalian goyah, bukan. Saya ngomong gini untuk memperkuat bahwa bahwa Tuhan kita, apa yang kita percaya itu benar. Kita nggak percaya buta, saudara. Kita nggak mengajarkan, kamu percaya aja. Itu gunakan iman saja. Ya, percaya saja deh sama pastor yang di depan, gitu ya. No. Oke. Lukas. Jadi Lukas menceritakan tidak kronologikal ya saudara. Kita baca di pasal 4 di ayat ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Sampai sini dulu saudara. Kita yang sudah lama di GBC, kita sering dengar, grace. Grace itu antitesisnya dari hukum Taurat. Ya saudara, kalau Taurat bilang begini, kasih karunia bilangnya begini. Seakan-akan diadui. Ya saudara, somehow saya punya pemikiran itu waktu pertama kali saya dengar ini. Tapi waktu beberapa tahun lalu, kurang lebih 10 tahun lalu, Pastor Paul datang ngajar dari ayat ini. Kita sering baca ini, baca aja biasa. Tapi pelan-pelan kita baca. Pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Gitu kan? Menurut kebiasaannya. Jadi Yesus setiap hari Sabat, hari Sabtu, itu selalu ke rumah ibadat sinagoga. Kira-kira apa yang diceritakan di sinagoga pada hari Sabat, saudara? Apa yang dibacain? Gak ada itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gak ada saudara. Taurat semua. Semua kitab perjanjian lama yang dibacakan. Ya saudara. Dan Yesus tidak pernah tercatat. Sorry om, komplain gak setuju dengan pernyataan itu. Karena Tuhan tidak begitu. Yesus ngedengerin. Yesus tidak tercatat komen apapun tentang apapun yang diceritakan di hari Sabat. Di sinagoga. Tetapi hari itu terjadi sesuatu. Waktu dia membaca Alkitab. Saudara kalau baca Alkitab itu artinya kumpulan-kumpulan kitab. Jadi Alkitab di sini maksudnya adalah perjanjian lama. Ya saudara, bukan Alkitab seperti buku yang kita pegang sekarang. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, gulungan ya, scroll ya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Terus semua hening kan. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka lagi katanya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, saya ajak saudara membayangkan kejadian hari itu. Yesus, orang kehormatan, kebagian membacakan gulungan kitab. Kebetulan dalam tanda kutip, dia dapat bagian yang Yesaya tadi. Dia baca, Roh Tuhan ada padaku. Saudara, konteksnya saudara, Yesus saat itu, dia sudah keliling ke sana kemari di daerah Galilea, di daerah Nazaret, di daerah kampungnya. Membuat banyak mujizat. Jadi bukan pertama kali dia hari Sabtu itu dia datang, dia baca. Dia sudah banyak melakukan mujizat. Ya saudara, jadi buktinya ada nggak? Ada. Dan waktu dia baca begini, mestinya orang-orang apa reaksinya saudara? Waktu saudara ngelihat begini. Haleluya, yes, amin. Puji Tuhan, akhirnya doa kita dijawab. Saudara, bangsa Israel, seperti saudara ketahui, saya ulang lagi deh.
kata-kata Israel itu saudara tidak memiliki satu arti dari perjanjian lama sampai sekarang. Ya saudara, kalau kita ngomongin Israel sekarang ini Israel yang mana? Ya saudara, jangan bingung saudara. Yang pertama kali dapat sebutan Israel itu siapa saudara? Yakub, betul ya? Yakub namanya diganti. Kamu bukan lagi Yakub, nama kamu sekarang Israel. Betul? Dari Israel si Yakub ini punya 12 anak. Dari mereka ini akhirnya jadi suku Israel. Betul? Jadi bangsa Israel, Bangsa Israel. Akhirnya adalah kerajaan Israel. Raja pertamanya Saul, lalu ganti Daud, lalu ganti Salomo. Setelah Salomo pecah dua, betul? Yang satu namanya kerajaan utara Israel disebutnya, ada 10 suku. Dan kerajaan selatan hanya 2 suku, Benyamin dan Yehuda saja. Itu disebut kerajaan Yehuda. Jadi sampai sini pun nama Israel udah ada arti beda. Israel zamannya Daud sama Israel zaman setelahnya Salomo itu beda. Karena Israel setelah Salomo hanya 10 suku. Saudara paham sini? Mereka dibuang akhirnya karena menyembah berhala. Tuhan izinkan mereka dijajah sama Asyur yang duluan, ya, dibuang. Terus singkat cerita, nggak berapa lama Yehuda juga ditaklukkan, dibuang ke Babel. Setelah sekian tahun mereka dipulangkan, mereka membangun kembali bait Allah. Betul? Waktu kembali itu saudara, itu yang pulang hanya 2 suku. Yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Karena suku Benyamin itu sedikit, suku Yehuda itu sangat banyak. Jadi mayoritas yang menang. Oleh sebab itu, sejak saat itu, mereka disebut bangsa Yahudi. Ya saudara, jadi apakah Daud orang Yahudi? Bukan. Karena istilah Yahudi ini keluar setelah mereka pulang dari tawanan Babel. Ya saudara, Yahudi itu asal katanya dari Yehuda. Ya saudara. Nah, Israel yang sekarang jadi jelas-jelas beda dengan Israel yang saya sebutin tadi. Ya. Jadi waktu pembebasan sudah datang, kabar baik sudah datang, mestinya mereka semua tepuk tangan, yes, gitu kan. By the way, waktu Yesus mengutip ini dari Yesaya 65, mari kita baca dari kitab aslinya. Apa yang sebenarnya dibaca? Di Yesaya 61 bilang begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Saudara kalau baca di Lukas tadi, Yesus berhenti di ayat 2 yang A. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, lalu dia menutup buku itu. Selesai. Padahal ayatnya belum selesai loh. Bahkan bukan koma. Ya, mestinya ada dan hari pembalasan Allah kita. Tapi Yesus sengaja nggak sebutin hari pembalasan Allah kita. Karena hari penghukuman itu belum tiba saudara. Buat saudara dan saya, buat dunia ini. Dan kabar baiknya tidak ada lagi hari pembalasan Tuhan buat saudara dan saya. Sekarang kita hidup di tahun rahmatnya Tuhan. Tahun di mana anugerah Tuhan diberitakan, dibuka sebebas-bebasnya. Dan buat orang yang di luar sana yang belum terima kabar baik ini, jangan sampai terlambat. Karena kalau sampai terlambat, waktu pembalasan Tuhan datang dan kamu ada di situ, ngeri saudara. Ya, dan saudara coba pikirkan, Yesus bilang dia datang diurapi, Tuhan mengutus dia menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Apa kabar baik buat orang sengsara saudara? Kamu tidak lagi sengsara. Betul saudara? Untuk merawat orang-orang yang remuk hati, yang patah hati, hancur hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Banyak kita pikir orang tertawan itu hanya yang di penjara, yang diikat, yang nggak ngelihat sinar matahari. Tapi saudara, banyak dari kita ini sebenarnya kita kelihatannya bebas. Naik mobil kemana-mana, ya bisa luntang-lantung, nggak ada yang ngikat, bukan kayak zaman COVID ya saudara. Tapi banyak dari kita sebenarnya nggak bebas-bebas juga. Kita terikat dengan satu ikatan yang orang lain bahkan nggak tahu. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Ya. Dan kabar baik ini diberitakan hari ini. Tuhan tuh datang, Yesus datang pada hidup setiap kita. Membebaskan kita dari semua belenggu yang mengikat kita saudara. Apakah itu kebiasaan jeleknya kita,
kebiasaan yang kita umpet-umpetin dari orang luar. Ya saudara. Tuhan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terkurung. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ya saudara. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah Yesus berhenti dari kata-kata tadi. Sebenarnya ayatnya belum selesai. Sebenarnya ayatnya ada hari pembalasan Tuhan. Oke, kita lanjut ke Lukas lagi. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia katanya. Ya, membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Tapi tiba-tiba apa? Bukankah ini dia anak Yusuf? Ya. Saudara pernah nggak lagi dipuji, tiba-tiba dibanting? Wah, jeger. Ya. Yesus begitu saudara. Wih, hebat lo dia, bener lo, wah dahsyat. Wih, mujizat, iya kita pernah dengar. But. Dia ini kan anak Yusuf. Lo kenal Yusuf gak? Itu tukang kayu, si Ucup tukang kayu. Ini anaknya nih, ya. Terus, apa katanya? Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi ternyata Yesus itu bikin mujizatnya nggak di kampungnya, nggak di kotanya, nggak di Nazaret, tetapi dia banyak bikin di luar sana, di Kapernaum. Makanya Kapernaum itu the city of Jesus, paling banyak mujizat itu di situ tercatat di Alkitab, ya. Terus dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara, somehow ini saya share aja, saya terbuka sama saudara. Waktu beberapa tahun lalu, waktu Pastor Paul meminta saya untuk menjadi gembala di sini, saya itu menolak keras, saudara. Bukan Tuhan, Pastor Paul. Tuhan lagi. Pastor Paul, ya. Pastor Paul, janganlah saya jadi pendeta. Saya memang suka mengabarkan kabar baik. Kalau saya memang diminta untuk berdiri di mimbar, sharing good news, saya mau, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai embel-embel PDT, PS, ya berat. Kenapa? Saya takut menjadi batu sandungan, Pastor. Jadi batu sandungan buat jemaat. Emang kenapa kata dia? Pastor, saya kerjanya nge-grab. Waktu saya nge-grab ya, saya sama Pastor Paul, saya nge-grab. So what kata dia, gitu kan? Saya bukan lulusan sekolah teologi loh, Pastor. Emang muridnya Yesus dari 12 itu ada yang masuk sekolah mana kata dia? Ya kan? Terus pokoknya semua ganjilan-ganjilan saya, penolakan saya, dia balas terus. God katanya. Ya. Dia meyakinkan saya, ya, dia meyakinkan saya bahwa kamu dipanggil untuk mengabarkan kabar baik dan banyak orang yang akan diberkati melalui gembalaan kamu. Ya, saudara. Saya perlu dengan rendah hati, saudara, menerima tanggung jawab itu. Ya, saudara. Dan saya percaya, saudara, semakin hari semakin kesini, saya semakin dikuatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang sering kali memakai orang-orang yang insignificant. Orang-orang yang gak dipandang dunia. Ya. Bukan, karena nanti waktu disampaikan, waktu orang melihat Yesus, orang tuh tidak melihat yang di depan ini, saudara. Bukan karena saya seorang presiden direktur, saya seorang pengusaha yang sangat sukses, seorang miliuner, waktu saya khotbah banyak orang diberkati, orang manggut-manggut. Karena orang itu melihat yang berbicara, ya saudara. Tapi biarlah melalui di mimbar nih, siapapun yang berdiri di sini, dia hanya mengabarkan satu pribadi yang layak disembah, Tuhan Yesus, saudara. Supaya kalian tidak mendengerin kami, siapa kaminya, tetapi apa yang kami beritakan. Ya saudara. Terus lanjut. Aku berkata kepada kamu dan kataku ini benar. Nah, Yesus kasih contoh nih, saudara. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3,5 tahun. Dan bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Beberapa waktu lalu kan kalian pernah dengar cerita tentang Sungai Kerit ya, Pastor Lita ya, burung gagak ya. Dikasih makan sama burung gagak. Ini ceritanya Elia, saudara. Ya. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Yesus sengaja ngasih contoh begini. Ingat gak waktu zaman Elia, nabi kalian yang paling besar? Yang waktu itu ngelawan, akhirnya dia ngelawan para nabi Baal di Gunung Karmel.
450 ditambah 400, ya. Itu terjadi kelaparan, tetapi Tuhan tidak mengutus kepada janda di Israel. Padahal di Israel itu banyak janda. Ya, banyak janda di Israel. Di mana-mana pasti banyak janda. Ya saudara, di setiap kota pasti ada janda. Ya. Tetapi Tuhan mengutus Elia bukan ke orang Israel, tetapi kepada janda di Sarfat. Sarfat ini di tanah Sidon ditulis. Makanya di perjanjian baru, Yesus ada sengaja mengunjungi suatu daerah di Sidon, di Siro Venesia. Dia sengaja pergi ke sana untuk ketemu seorang perempuan yang dia tahu dia akan menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Ya saudara, yang dia bilang, Tuhan, anak Daud tolong saya. Tuhan Yesus cuekin. Ya saudara, Yesus mau kasih tahu sama bangsa Israel, para pendengarnya. Kalian tahu, zamannya Elia terjadi kelaparan, Tuhan tidak memberkati janda Israel. Tapi dia memberkati janda dari Sarfat. Orang kafir, ya. Dan pada zaman Nabi Elisa, Yesus itu bahasa Alkitab saudara, seringkali kasih contoh tuh 2 sebagai konfirmasi. Ya, peneguhan. Pada zaman Elisa, ini muridnya Elia. Ya, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria. Ya saudara? Saudara tahu ceritanya kan? Jadi ada seorang panglima perang, seperti saya bilang tadi. Jenderalnya Syria, which is musuhnya Israel, sakit kusta. Dan dia punya budak perempuan orang Israel. Dia bilang begini, ini jenderal ini sangat kaya raya, disayang rajanya. Dia sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk cari kesembuhan. Tapi nggak sembuh-sembuh. Ya saudara, si budak perempuan ini bilang, Tuan, kalau Tuan ke Israel, di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Tuhan. Wah, saudara, buat kita yang nggak ngerasain kusta, mungkin B aja, ya. Orang sekarang ngirit ya bicara ya, B aja gitu. B aja. Tapi kalau orang yang lagi sakit, saudara, itu dia cari kesembuhan. Jangankan sakit kusta, apa sebut kalian yang ringan-ringan dikit apalah? Pilek, jerawat ganggu banget karena kelihatan gitu kan ya, jerawat. Rambut sudah mulai botak gitu kan, ya, udah mulai pada rontok-rontok nih karena kelihatan. Kita cari, kalau kita punya duit ya kita bayarin, kita jamanin, betul ya? Semua hal yang bisa kita bayar kita lakukan, betul? Orang ini sangat pengen sembuh. Saya percaya kita yang punya tantangan pasti pengen keluar dari situ. Kita kalau punya duit bisa bayar, kita bayar, betul saudara? Jadi dia minta sama bosnya, bos, raja, tolong dong kirim surat ke raja Israel, katanya ada nabi yang bisa nyembuhin saya. Raja Syrianya nulis surat kepada Raja Ahab, Raja Israel saat itu. Tulis surat bilang, tolong disembuhin, tolong dibantu anak saya, panglima saya gitu. Waktu Raja Israel baca itu dia ngamuk kan. Kurang ajar cari gara-gara. Emangnya saya Tuhan bisa nyembuhin orang kusta katanya, kata si Ahab, ya kan? Dan berita ini sampai kepada Elisa. Elisa bilang, Raja nggak usah khawatir, panggil aja tuh Naaman ke rumah saya katanya. Nanti saya sembuhin. Istilahnya begitu ya saudara. Akhirnya Naaman datang tuh dengan rombongannya, bawa sogokan, bawa biaya pengobatan. Ya, banyak banget, ya, berkuda-kuda. Dia datang, begitu sampai rumah Elisa, dia berharap nabinya keluar. Oh, shalom, gitu kan. Jenderal bro, jenderal. Pasti sambutannya VIP betul? Ini yang datang budaknya. Pak, mau disembuhin nama nabi ya? Iya. Nabi bilang, Bapak nyemplung di kali 7 kali. No, kali yang itu tuh, ya. Bukan kali yang di Kemayoran ditutupin jaring, kali yang itu, ya. Kali yang itu. Kurang ajar. Saya berharap paling enggak tuh Nabi keluar nyambut saya, ngeludah komat kambing terus ngeludahin saya. Saya masih kambuhan kata dia bilang begitu. Ya. Ini enggak datang, kasih budak, terus suruh nyemplung di kali ini. Padahal di negara saya ada dua sungai yang bagus. Kenapa enggak di situ aja katanya? Marah aku, kita pulang dia. Tapi anak buahnya bilang, Pak, capek lah kita udah kemari. Ikutin aja kan cuma nyelup-nyelup 7 kali doang, nggak susah. Terus dia pikir-pikir, betul juga ya. Anak buah saya lebih pinter kadang-kadang. Ya, akhirnya dia merendahkan diri dia celup di sungai. 1 kali, masih ada, 2 kali. Tapi dia bisa taat saudara. Waktu dia nyelam 7 kali dan dia keluar. Kita mencatat kulitnya lembut seperti kulit bayi. Saat itu dia tahu, wih ini beneran Tuhan kata dia. Ya,
Terus dia mau kasih sogokannya dia. Nabi, arigatou gozaimasu, katanya. Ya dikasih semuanya. Terus Nabi bilang, kesembuhan gratis. Nggak perlu dibayar. Ya, nggak perlu dibayar katanya. Dari Tuhan gratis. Saudara, kalau saudara sehat, saudara punya keluarga, saudara punya kerjaan, semua dari Tuhan itu gratis, saudara. Bukan karena kalian rajin berdoa setiap pagi. Saya nggak menentang doa setiap pagi, saudara. Bukan karena kalian rajin baca Alkitab berbab-bab setiap buku, setiap hari. Ya, which is good. Ya, kita encourage itu untuk kalian baca. Tapi bukan karena kebaikan kita, amalnya kita diberkati. Tapi karena semata-mata karena kebaikan dia. Ya, kesehatan, kesembuhan, dan prosperity, kemakmuran, itu diberikan Tuhan secara gratis. Tuhan memberikan kemakmuran dan kesehatan melalui kasih karunia-Nya. Bukan karena kebaikan kita, saudara. Ya. Dari contoh ini, Tuhan, Yesus somehow, dia mengatakan kepada bangsa Israel. Kecukupan seorang janda di Sarfat, kecukupan ini bicara tentang kebutuhan sehari-hari, saudara. Ya. Kita bisa makan setiap hari, hidup sampai sekarang, sehat. Ya. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan kepada orang Israel, tetapi kepada janda di Sarfat. Naaman mendapatkan kesehatan, kesembuhan. Juga bukan karena dia orang Israel. Saudara jangan berpikir karena saudara orang Kristen. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya pantas nih dapetin kesehatan. Saya pantas. Karena saya sudah begini, kita berhitungan sama Tuhan. Saya percaya kita nggak ngomong secara langsung. Tapi dalam hati kita kadang-kadang kita bertanya. Saya ya. Tuhan, anak saya panas banget nih. Udah 2 hari turun naik panasnya. Ya, nggak sembuh-sembuh. Terus belum dia sembuh, satu lagi kakaknya atau adiknya sakit juga. Satu lagi belum, mungkin istri saya. Secara kita, tanpa kita sadar di otak kita mulai muncul nih panah api, shoot gitu. Tuhan, aku kan hambamu, gitu kan. Saya tidak layak tuh, pret gitu kan. Saudara, kesehatan dan kecukupan dari Tuhan bukan karena apa yang kita perbuat, sekali lagi saudara. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terus saudara, kita lanjutkan bacaannya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadah itu. Saudara, waktu Yesus dari tadi ngomong, Roh Allah ada padaku mengurapi, memberitakan kabar baik dan sebagainya. Dia orang, hebat, kata-katanya indah katanya. Betul saudara? Tapi begitu Yesus kasih bukan perumpamaan, ngingetin mereka tentang masa lalu bangsa Israel. Bahwa Allah Yahweh-nya mereka nolongin janda di Sarfat, nolongin si Naaman bukan bangsa dia. Marah saudara. Saudara kalau saudara diberkati, saudara cerita sama Tuhan, bro, saya diberkati. Saya baru dapat terobosan begini. Sama orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka nggak akan tepuk tangan saudara. Kurang ajar, kok bisa sih dia begitu? Ya. Sesuatu yang kabar baik diberitakan sama orang, belum tentu hasilnya itu, responnya itu baik. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Ya kita pernah waktu ke Israel dibawa ke sini, ya tempatnya dari situ kita bisa melihat Danau Galilea segala ya. Tempat kota itu terletak, karena Nazaret ada di tebing ya, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara, Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang dahsyat. Dan dia benar-benar Tuhan. Kalau Tuhan belum menyerahkan nyawanya, tidak ada yang bisa membunuh dia. Ini orang-orang udah ngumpulin dia, udah ngegiring dia, tinggal masuk jurang. Tetapi Yesus, in the way, tidak bisa dibunuh. Dia lewat di tengah-tengah mereka dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saudara, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang kita sembah, Allah Tritunggal, Sang Firman yang menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia dan dia memutuskan untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Dia itu bukan mati konyol saudara. Bukan dia itu mati bego. Bukan mati mempermalukan dirinya buat sesuatu hal yang stupid. Dia mati begitu caranya demi saudara dan saya. Supaya saya dan saudara diselamatkan. Karena tanpa salib Yesus, sia-sia kita di sini. Paulus bilang, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Jadi saudara,
iman kita sebagai orang Kristen itu berjangkar kokoh pada kebangkitan Kristus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Sia-sialah kepercayaan kita. Paulus ngomong itu sampai 2 kali. 2 kali artinya apa saudara? Penegasan, konfirmasi. Kita sangat bersyukur hari ini kita diberikan anugerah. Bisa menerima kabar baik. Kalau saudara cerita sama orang di luar, kamu kenapa sih jadi orang Kristen? Nggak tahu, papa mama saya Kristen, otomatis lah gitu kan. Atau ada yang banyak kejadian ya saudara. Tetapi perlu saudara sadari, suatu anugerah. Saudara bisa mendengar kabar baik. Dan saudara menerima panggilan itu. Menjawab panggilan itu. Menyerahkan diri saudara. Mengaku dengan mulut. Percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang sudah mati menebus dosa kita. Ya saudara. Jadi waktu Tuhan memanggil kita, kita terima panggilannya. Ya saudara. Ditebus dari dosa. Penting banget ya saudara. Ini pesan yang tidak pernah akan luput dari GBC. Bahwa kita diingatkan sekali lagi. Bahwa sudah terjadi pertukaran di salib. Saat anak Allah mati menggantikan kita. Semua pelanggaran kita dia sudah tebus. Lunas ya saudara. Kita menikmati hidup sekarang ini. Keluarga yang ada, pekerjaan yang ada. Bahkan bisa duduk tenang di sini, ya saudara. Semua karena apa yang dia sudah perbuat bagi kita. Ya saudara, kita nikmati, kita hargai itu, kita mau terus percaya kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Saudara, firman siang ini selesai di sini. Saya mau mengajak saudara menerima tubuh Kristus. Saudara, pagi ini kita diingatkan untuk menerima tubuh dan darah. Waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan apa yang sudah dia perbuat bagi kita. Dia mati di salib. Seperti saudara tahu, Yesus itu sebenarnya hanya perlu menerima satu hukuman. Either dicambuk atau disalib. Beres. Dan secara kita cuma perlu Yesus mati, darahnya tertumpah. Dosa kita diampuni. Betul saudara? Karena tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi Yesus sebenarnya tinggal kepalanya dipenggal atau dirajam batu. That's it, kita beres. Tetapi Yesus memilih sebelum menuju ke sana dia tahu dia harus melalui cambukan. Supaya apa saudara? Yesaya 53. Setiap cambukan itu. Waktu saudara menerima tubuh Kristus pagi ini saudara. Saudara ingat lagi apa yang Yesus sudah terima. Setiap cambukan Romawi, waktu ditarik kulitnya terkupas, dagingnya keambil. Ingat semua sakit penyakit kita ada di situ. Kita yang punya masalah dari kepala, stroke, pembuluh darah yang macet, otak kita agak error, stres, saudara, pernafasan, organ dalam, anggota tubuh kita semua. Ingat apa yang Yesus sudah terima. Yesus badannya udah hancur-hancuran saudara. Dan dia masih diharuskan memanggul salib. Naik ke atas gunung. Sama seperti Ishak, anak satu-satunya Abraham. Kesayangannya disuruh memanggul kayu bakar untuk ke atas gunung untuk dikorbankan. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama bercerita tentang Yesus. Dan kesukaan kita menemukan cerita itu untuk mengetahui betapa beruntungnya saudara dan saya. Mari saudara, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu yang sudah diserahkan, dihancurkan bagi kami. Tubuhmu dicabik-cabik Tuhan, kepalamu ditusuk duri, keringatmu bercampur darah, menebus tanah Tuhan. Setiap sakit penyakit kami Tuhan, Engkau sudah taruh di tubuh Yesus dan Yesus sudah menebusnya bagi kami. Oleh bilur-bilur Yesus, saya
kami, keluarga kami, sudah menjadi sembuh. Pembayaran sudah dilakukan. Yesus sudah membayar semua sakit penyakit kita. Jika kita saat ini memiliki sakit penyakit dalam tubuh kita, perkatakan kepada tubuh kita, sakit penyakit kamu tidak punya hak di tempat ini. Keluar, karena Yesus sudah membayar lunas 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan, kesehatan ilahi yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, saudara. Mari kita angkat cawan berisi darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah-Mu yang sudah dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Darah-Mu kekal Tuhan. Oleh sebab itu pengampunan kami pun kekal. Bangsa Israel setiap tahun harus mengulang mempersembahkan darah anak domba, darah binatang. Karena darah binatang itu hanya menutupi pelanggaran mereka. Tapi puji nama Tuhan, Engkau adalah anak domba Allah yang hidup. Dan Engkau dikorbankan sekali untuk selamanya. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena pengampunan dosa sekali untuk selamanya. Dan Engkau digantung di kayu salib Tuhan, menjadi kutuk gantikan kami. Supaya kami menerima semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima pengampunan dosa sekali untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Pagi ini kami diingatkan Tuhan. Bahwa kemakmuran, kesehatan, Engkau berikan hanya karena kasih karunia-Mu. Tidak ada yang namanya Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil yang menghasilkan damai sejahtera, kemakmuran, kesehatan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan kalau saat ini Tuhan, kami mau memberikan kepadamu Tuhan. Memberikan kembali Tuhan kepadamu. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kepada kami yang terbaik. Memberikan Tuhan Yesus. Ajar kami memberi dengan sukacita Tuhan. Kalau untuk nanti Tuhan, saat kami menabur Tuhan, benih. Untuk house of healing. Rumah yang Kau tetapkan. Menjadi rumah kesembuhan bagi banyak orang Tuhan. Kesembuhan secara fisik. Dan yang lebih penting adalah kesembuhan secara roh Tuhan. Kami percaya Tuhan di sana Tuhan akan buat banyak mujizat. Banyak orang-orang yang percaya kepadamu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibebaskan dari kematian kekal. Mengucap syukur Tuhan. Buat semua anak-anak-Mu tempat ini. Buat semua kebaikan yang Kau rancangkan bagi setiap mereka Tuhan. Kau terus memberkati keluarga mereka Tuhan. Pekerjaan mereka, studi mereka, keseharian mereka. Engkau yang angkat mereka Tuhan. Biarlah setiap hari kami diingatkan Tuhan. Apa yang kami miliki saat ini. Semua hal baik yang kami miliki saat ini. Kesehatan, pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, kendaraan, apapun itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua berasal dari Engkau. Bukan karena kami baik, tetapi hanya karena Engkau baik. Dan kabar baiknya, Engkau mengasihi kami. Engkau bukan Allah lagi yang murka kepada kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami.
Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.